Perjalanan Muhibah telah dimulai. Sauh telah dilepas di dermaga Surabaya menuju titik etape pertama. Perjalanan panjang KRI Bima Suci mulai destinasi awalnya di Batam. Etapa menuju perairan hingga Asia Timur jauh dimulai dari Batam. Bima Suci pun mulai menjalankan fungsinya sebagai kapal latih taruna. KRI Bima Suci yang telah memulai perjalanan awal dari Pangkalan Armada 2 Surabaya di awal Agustus menetapkan destinasi Pulau Batam sebagai penghujung etape 1 dari rangkaian Muhibah internasional perdananya. Dalam misi operasi Kartika Jalakrida, KRI Bima Suci membawa 103 kadet atau taruna-taruni Akademi TNI Angkatan Laut, Angkatan ke-65. Dalam masa pendidikan ini, taruna dan taruni tentu tidak seperti penumpang kapal sipil, karena mereka adalah bakal perwira TNI Angkatan Laut. Membawa atmosfer belajar mengajar di ruang kelas ketika di darat dan mengadaptasikan di KRI Bima Suci adalah esensi utama dari misi Kartika Jalakrida atau KJK. Bedanya, saat ini mereka melakukan belajar praktek di kapal yang sedang berlayar atau bergerak. Jadwal kegiatan belajar dan praktik mereka pun hampir sama ketika berada di kapal. Tentu ada beberapa hal yang diperlukan dalam belajar mengajar, seperti halnya di ruang kelas ketika di akademi di Surabaya. Pada prinsipnya adalah sama, hanya ada sedikit lebih modern. Sedikit ya, saya sampaikan sedikit, dan itu tidak dipakai. Seperti misalnya KRI Bima Suci memiliki autopilot atau pilot otomatis seperti kapal-kapal niaga pada umumnya. Jadi tanpa pegang kemudi, memakai kemudi otomatis itu kita bisa mengarahkan kapal. Tapi itu tidak pernah dipakai, dan sekarang Bima Suci berlayar masih menggunakan sistem KRI Dewa Ruci karena itu penting bagi taruna. Pengenalan karakter maritim, taruna harus bisa merasakan hembusan angin, kemudian bisa merasakan tinggi gelombang, bisa merasakan melihat benda-benda langit, bintang, bulan, matahari. Dan taruna pada saat di laut pasti memakai kemudi di luar, kemudi manual, jadi tidak di dalam. Itu untuk merasakan suasana alam, dan itu penting sekali bagi pelaut. Perhatikan radar, soalnya di kapal ini radarnya di sini tampilannya. Ya, misi membutuhkan pengajar dan pelatih dari Akademi Angkatan Laut. Dalam misi KJK ini ada 20 staf pelatih atau pengajar yang akan memberikan materi untuk tiap kor. Ada jadwal-jadwal tertentu untuk masing-masing kor. Seperti pelajaran kali ini untuk kor pelaut yang sedang belajar tentang instrumen yang terdapat di kapal Bima Suci.
Pada hari-hari tertentu di waktu ibadah juga dilakukan semua pengawak dan taruna dari beragam agama di dalam kapal Bima Suci. Seperti ketika anggota KRI Bima Suci dan para taruna yang beragama Nasrani melakukan ibadah di hari Minggu. Ruang-ruang yang ada di dalam KRI Bima Suci dapat dipergunakan untuk berbagai kebutuhan. Ibadah minggu ini misalnya menggunakan lounge room perwira yang biasa juga digunakan untuk menyambut tamu. Ibadah, belajar mengajar, hingga kebutuhan untuk menyambut tamu sangat bisa dilakukan di banyak ruangan yang ada di KRI Bima Suci. Apa yang membedakan naik kapal bermesin dengan kapal yang menggunakan layar? Ya, tentu saja kapal layar akan membentangkan layar untuk mendapatkan angin sebagai penggerak kapal. Namun, tidak sembarang layar yang dibentangkan bila kapal berlayar ini adalah KRI Bima Suci, sebuah kapal perang sekaligus kapal latih Angkatan Laut. Di hari ketiga dalam pelayaran menuju Batam, para kadet mulai diperkenalkan dengan ruh dari kapal latih tiang tinggi ini. Karena nanti kalau sudah Layar. Ya, KRI Bima Suci seperti halnya KRI Dewa Ruci, ruh utamanya adalah layar. Karena kapal latih ini sejatinya adalah kapal layar tiang tinggi. Layar terkembang. Terminologi ini adalah sebuah keniscayaan untuk kapal bisa bergerak, yaitu dengan mengembangkan layar. KRI Bima Suci adalah kawah candra di muka bagi para kadet untuk menjadi pelaut sehingga tahu bagaimana membaca angin. Bukan hanya tentang angin saja, namun membentangkan layar di kapal sebesar KRI Bima Suci jelas bukan hal yang mudah, karena banyak hal yang harus dipahami dan dilaksanakan bersinergi bersama-sama. Seperti inilah peran layar ketika akan membentangkan layar. Para anggota KRI Bima Suci yang telah berpengalaman di kapal legendaris sebelumnya, yaitu KRI Dewa Ruci, memberi pelatihan langsung serba-serbi tali temali hingga karakter tiang per tiangnya. Pelayaran dari Surabaya menuju Batam itu adalah pelayaran etapa pertama, dan itu butuh penyesuaian dari prajurit sendiri maupun dari taruna Akademi Angkatan Laut. Dan pelayaran etapa pertama yang dilakukan oleh perwira kapal ataupun komandan itu adalah memperhatikan dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, untuk mengetahui cuaca di Laut Jawa, kemudian Selat Rio, supaya kita bisa memprediksi cuaca yang akan kita hadapi, berapa tinggi gelombang, kemudian berapa kecepatan angin. Dan dari BMKG kita bisa dapat peroleh bahwa kecepatan angin berkisar antara 20 knot dan tinggi gelombang paling tinggi 2,5 meter. Dan pelayaran etapa pertama ini adalah penyesuaian dan pengenalan bagi prajurit taruna, dan kita melaksanakan peran layar hanya mengembangkan 9 layar, dan itu hanya untuk pelatihan. Jadi bertahap nanti akan untuk etapa selanjutnya bisa grafiknya meningkat, akan ada pelatihan terus dari etapa Batam ke Zhangjian. Kita akan melaksanakan peran layar kembali sampai layar bisa mengembangkan semua layar-layarnya atau full sail. Dan kemarin dengan 9 layar yang terkembang, kecepatan kapal bisa mencapai 6 knot, dan itu angin yang mendorong kapal, angin saat itu adalah 16 knot, dan itu sudah cukup bagus dan bisa mengenalkan prajurit dan taruna. Karena peran layar, mengembangkan layar-layar di KRI Bima Suci dibutuhkan
kerjasama tim atau teamwork seluruh kru. Demikian. Tim pemanjat yang tidak kalah beresiko karena harus memanjat susunan tangga dari tali hingga berbaris di sepanjang tiang yang melintang horizontal. Peran layar menjadi penting pada pelayaran Muhibah kali ini. Pengenalan pengetahuan dasar sebagai pelaut tentu menjadi yang utama dan prioritas. Namun ada satu misi yang tidak kalah penting nanti di Yeosu, Korea Selatan. Salah satu misi KJK 2018 ini adalah Restall Ship Regatta yang cukup panjang, yaitu dari Yeosu menuju ke Vladivostok, Rusia sebagai titik finishnya. Menjelang tiba di Batam, ada satu sesi wajib yang diikuti seluruh anggota kapal dan terutama para taruna. Presentasi dari alur masuk kapal hingga tiba di destinasi menjadi menu utama presentasi dari taruna yang telah dikelompok-kelompokkan sebelumnya. Oleh sebab itu, di mana yang melakukan paparan adalah ada perwakilan dari Korps Laut, Teknik Elektro Suplai dengan Marinir dengan materi paparan yang berbeda-beda. Untuk yang laut akan memaparkan alur masuk pelabuhan beserta dengan informasi pelabuhan. Untuk kelompok teknik akan memaparkan masalah kebutuhan logistik terutama bahan bakar dan penggunaannya. Kemudian beserta dengan kondisi teknis dari peralatan-peralatan permesinan. Dan kelompok 3 Presentasi ini sangat penting karena terkait bagaimana koordinasi antara kapal dan pihak dermaga, dan yang paling penting adalah pengetahuan para taruna untuk masuk ke titik sandar kapal dengan benar. Sisa bahan bakar sampai dengan sandar pelabuhan Batu Ampar. Mendekati titik destinasi yaitu Batam, persiapan seluruh pengawal kapal dan para taruna mulai dilakukan. Semua sisi kapal bagian dalam dibersihkan. Lantai geladak kapal hingga semua bagian kapal yang terbuat dari kuningan dibersihkan dan digosok agar kembali mengkilap. Jadi kapal Perang Republik Indonesia itu walaupun kapal ini adalah benda mati, tetapi merupakan juga mempunyai jiwa, dan kita sebagai pengawaknya harus menghayati itu. Dan di kapal inilah kita bekerja, beraktivitas, dan hidup sehari-hari. Di laut maupun sandar kita tetap hidup di kapal ini, dan kita harus selalu menjaga kapal itu, memperlakukan kapal itu sebaik mungkin. Terutamanya adalah kebersihan, karena itu berkaitan erat dengan bahwa setiap manusia, bahwa setiap prajurit, setiap taruna harus selalu beribadah dimanapun berada, termasuk di laut ataupun di darat ketika sandar. Dan ibadah itu yang harus diutamakan terlebih dahulu sebelum membersihkan diri sendiri. Itu harus lingkungan tempat kita beribadah harus sangat bersih. Tidak mungkin kita beribadah dengan lingkungan yang kotor. Dan ketika kita memperlakukan kapal itu sebaik mungkin dengan pembersihan, dengan kebersihan, dan kapal benar-benar bersih, kapal akan begitu juga terhadap kita, dan kapal akan berjalan beroperasi dari satu tujuan ke tujuan lainnya, dapat berjalan dengan lancar, dengan aman. Salah satu ciri khas kadet Angkatan Laut adalah genderang suling. Di
Di setiap kesempatan setelah perjalanan di kelas, para taruna berlatih alat-alat seperti yang digunakan ketika marching band. Di Angkatan Laut, paduan musik ini lebih dikenal dengan sebutan genderang suling. Genderang suling ini sebenarnya sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler oleh Taruna Akademi Angkatan Laut. Bila di darat mereka berlatih, di kapal pun tidak jadi penghalang untuk latihan genderang suling. Pagi ini genderang suling membahana di atmosfer Pelabuhan Batu Ampar, Batam. Para taruna-taruni Akademi Angkatan Laut AAL telah berdiri gagah di tali-tali layar KRI Bimasuci. Perlahan Bimasuci mulai merapat dan membuang tali tambat yang disambut panitia di dermaga untuk mencencang sang Bimasuci. Kedatangan Satgas KJK 2018 di Kota Batam disambut tarian Selamat Datang dan kesenian musik Bahana Barelang. Satgas KJK 2018 diterima oleh Deputi 4 Badan Pengusahaan Batam, Majen TNI Eko Budi Supriyanto, Dangus Kamla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI David Santoso, Wadan Lantamal 4 Tanjung Pinang, Kolonel Laut Imam Teguh Santoso, Komandan Lanal Batam, Kolonel Laut Iwan Setiawan, Forkopimda Batam, dan tokoh masyarakat setempat. Sirih pinang yang diberikan penari bagi komandan kapal dan para petinggi Kota Batam jadi simbol diterimanya seluruh anggota KRI Bimasuci di Batam. Para perwira KRI Bimasuci selanjutnya melakukan courtesy call atau kunjungan resmi untuk bersilaturahmi ke dinas dan pemerintahan daerah setempat. Courtesy call di Batam dilaksanakan di Polda Batam, Guskamla Koarmada 1 hingga Lanal Batam. Selama singgah di Kota Batam, Satgas KJK 2018 melaksanakan open ship bagi masyarakat setempat untuk berkunjung ke KRI Bimasuci. Masyarakat terlihat antusias dan gembira melihat dari dekat kapal latih Taruna AAL yang terbilang masih baru ini. Kehadiran KRI Bimasuci dan Satgas KJK 2018 menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Batam. Salah satunya adalah suguhan penampilan genderang suling Gita Jala Taruna AAL. Para taruna atraktif dalam gerak dan padu membawakan lagu-lagu kebangsaan pada acara kirap kota. Kota Batam menjadi pelabuhan persinggahan pertama dalam pelayaran muhibah ke luar negeri Satuan Tugas Kartika Jala Krida 2018 Taruna Akademi Angkatan Laut Tingkat 3, Angkatan ke-65.
Esok, KRI Bimasuci akan memulai perjalanan mengarungi Laut Cina Selatan.